Pak, keuntungan duren diberikan anti rayap itu seperti apa, Pak? Jadi gini, ini sering terjadi adalah rayap kebun ya. Jadi ada satu saya bilang adalah subnain termit untuk rayap kayu kering ya. Pada umumnya namanya Coptotermes atau Microtermes itu pada umumnya adalah penyerangan pada bangunan-bangunan yang sudah jadi yang mengandung selulosa. Nah, kalau Coptotermes itu ada menyerang bahan yang mengandung selulosa bisa sampai lantai tertinggi, pakai ratusan meter itu bisa hidup. Nah, tapi kalau rayap kebun itu pada umumnya adalah yang namanya dump termit, rayap kebun tapi rayap tanah yang bisa kadang-kadang sampai atas ya, pada pohon merusak. Kalau ada apa namanya ada bekas bacokan kering dikit atau kena gitu, dia rayap akan membawa koloni tanah, dia bisa memakan tanah. Tapi pada umumnya kalau dia hibutnya bagus, rayap tanah itu tidak akan makan pada pohonnya karena ada enzimnya, dia yang merusak daripada tidak bisa dimakan oleh pada luarnya. Tapi suatu saat pada akar yang kena ada kering di situ adalah masuk. Maka dari itu dengan adanya anti rayap ini kita menggunakan imidacloprid, bahwa setelah kita aplikasikan injeksi kepada tanah, bahwa tanah tadi itu sudah teraplikasi dengan anti rayap ya, larutan anti rayap. Setelah 2 jam dia kering, dia menjadi satu dengan molekulnya menjadi satu dengan tanah. Jadi tidak akan teremulsi lagi atau terlarutkan lagi dengan bahan, karena ini EC, emulsi konsentrate, itu ada bahan cair yang dilarutkan dengan air tapi akan menjadi satu. Akan nanti untuk mecahan tadi rayap yang ada, begitu dia dari luar, karena rayap juga makan tempat selulosa, bekas-bekas kayu, bekas apa ada di situ zat-zat. Nah, kalau dia merasa di situ ngenain dia menggigit atau makan daripada itu untuk lama-lama rayap itu akan mati. Di samping itu rayap tadi kan merupakan rayap pekerja, sistem ada kehidupan adalah sosial dari ratu, raja, king dan soldier atau tentaranya dan rayap pekerja. Yang rayap pekerja inilah yang mencari daripada zat-zat untuk ratunya. Setelah teraplikasi ratunya akan mati, jadi aman. Tapi juga perlu karena kadang-kadang di situ ada kayu, ada apa, dia bisa merambat lewat kayu, ya tolong perhatikan kebersihannya. Insya Allah dengan adanya di anti rayap ini, pohon-pohon ini akan terhindar daripada rayap. Tapi termasuk juga kalau langsung kena ada uret-uret atau namanya apa lagi? Penggerek. Nah, penggerek itu akan mati juga. Ya, itu dalam lamba keuntungan daripada untuk anti rayap pada tanah tadi. Ya. Nah, kemudian untuk mempengaruhi pada pertumbuhan atau tidak, Pak? Nah, tidak ya. Jadi di sini pertumbuhan karena ini tidak terserap ya, bahwa terserap oleh akar-akar yang menghisap daripada zat untuk kehidupan, itu tidak akan terbawa karena tidak teremulsi lagi. Yang terserap itu kalau kita menggunakan daripada suplemen atau istilahnya herbal atau mungkin dengan pestisida lain yang sifatnya tidak ada daya tahan, yang 2 minggu sudah habis, itu akan bisa terserap ya, terserap kepada akar, masuk kepada pohon. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak akan terserap kepada akar-akar untuk kehidupan daripada tanaman, khususnya pada durian ini. Nah, kemudian untuk ininya Pak, setelah diberikan anti rayap itu bisa bertahan berapa lama? Apa setahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu? Kalau anti rayap produktivitasnya. jenis ini ada, ini jenis ramah lingkungan, imidacloprid tadi, itu kalau di dalam bangunan rumah itu bisa bertahan 5 tahun ya, atau maksimal minimal 3 tahun. Tetapi kalau di luar, karena di sini ada adanya suatu cuaca hujan, suatu panas dan suatu cuaca yang tadi, maka itu bisa paling bertahan sekitar 1 tahun 2 tahun itu kan. Jadi setelah itu ya perlu ditreatment lagi. Kalau nggak ada rayapnya ya nggak perlu, tapi itu akan lebih lebih rendah ya, lebih waktunya tidak panjang kalau kita anti rayap di kebun. Maka dari itu di kebun itu tidak bisa dijamin garansi karena banyak faktornya. Nah, banyak faktor ya yang mengakibatkan adanya investasi rayap dari luar. Ya, terima kasih Pak.